yang akan kita bahas market intelligence in procurement and supply. Jadi apa sih market intelligence itu kan supaya nggak tertukar sama marketing intelligence. Ya. Jadi sebenarnya market intelligence ini banyak dipakai oleh teman-teman yang bekerja di bidang marketing, sales and marketing lah gitu. Jadi sebenarnya banyak berguna juga buat kita yang bekerja di bidang procurement juga gitu. Jadi kalau simpelnya market intelligence itu ada 4 bagian. Segmentasi market, market opportunity, market penetration, sama market matrix. Nah, yang dipakai di kita, di procurement itu sebenarnya cuma 3. Market segmentation, market penetration, sama market matrix gitu. Nah, saya coba jelasin satu-satu ya. Jadi market segmentation itu contohnya gini, misalnya kita mau ada tender, katakanlah tender untuk rental mobil gitu kan. Nah, kita kan mau lihat segmentasi market rental mobil itu seperti apa sih gitu kan. Nanti tuh akan nongol tuh ada segmentasi market yang vendor itu khusus hanya merentalin mobil aja. Tapi ada juga vendor yang merentalkan mobil dan minibus atau bis gitu ya. Ada juga vendor yang merentalin mobil, mobil kecil ya, light vehicle, minibus, dan ada juga yang sekalian sama truk. Itu kan jadi artinya di bagian rental itu market segmentasinya itu terbagi 3. Jadi ada yang khusus merentalkan mobil kecil saja atau light vehicle, ada juga yang mobil kecil plus bis, ada juga yang mobil kecil, bis, sama truk. Nah, terus kalau kita mau lihat dari sisi market penetration-nya gitu. Nah, ini biasanya kalau market penetration harus dilihat dalam konteks geografis. Misalnya nih mobil yang mau dirental itu dipakai di daerah Surabaya misalnya. Nah, kita harus tahu nih ada berapa pemain atau berapa vendor yang menyediakan jasa tadi, misalnya rental mobil tadi. Dan itu misalnya ada 5. Nah, dari 5 itu seberapa besar mereka menguasai market gitu kan. Jadi ada mungkin satu vendor tuh menguasai 20% market, vendor yang kedua 10%, vendor yang ketiga 5%, dan seterusnya. Nah, kalau market matrix-nya itu ini lebih detail lagi, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai di procurement sih. Jadi matrik dari market itu seperti apa gitu. Nah, ini agak detail, tapi nggak terlalu dipakai sih sebenarnya. Jadi kita lebih lihat kedua itu, market segmentation sama market penetration. Nah, ini kenapa ini penting? Nah, ini sebenarnya kenapa pentingnya itu ada sambungannya sama diskusi kita minggu lalu soal bagaimana membuat spesifikasi untuk pembelian barang dan bagaimana membuat scope of work atau ruang lingkup kerja untuk pembelian jasa. Jadi kalau minggu lalu itu diskusinya tentang bagaimana membuat spesifikasinya atau scope of work-nya. Nah, sekarang siapa sih vendor yang bisa menyediakan barang atau jasa yang kita sudah buat spesifikasinya tadi gitu. Kita mau lihat itu. Makanya kita perlu tahu 2 hal yang penting tadi ya, market segmentation sama market penetration. Singkat, market intel di procurement itu gunanya ada 4. Yang pertama, dengan menggunakan market intel ini, sebagian dari market intel ini ya kan, karena sebenarnya ada 4 bagian. Kalau 4 itu kan dipakai oleh sales sama marketing. Di procurement hanya perlu 2 saja gitu. Jadi dengan 2 hal tadi, setidaknya kita bisa mengidentifikasi vendor yang tepat untuk barang atau jasa yang mau kita beli. Dan
Apakah ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis barang dan jasa? Jawabannya tidak. Karena kita perlu melakukan market intel itu hanya untuk yang nomor 2 ini. Sorry. Hanya untuk barang atau jasa yang nilainya besar dan resikonya besar. Jadi kalau kita yang mau dibeli itu nilainya kecil, resikonya kecil gitu ya. Ya contohnya misalnya mau beli seragam kantor, mau beli ATK, nggak usah ngabisin waktu banyak untuk melakukan market intel gitu. Itu mah lihat di internet juga ada. Tapi kalau barang atau jasa yang mau dibeli itu nilainya besar dan resikonya besar buat perusahaan, itu harus dilakukan market intel. Gitu. Dan berikutnya, market intel ini juga hanya cocok kalau ini untuk kontrak yang jangka waktunya menengah atau panjang. Nah, jadi paling minimal tuh yang kontraknya 2 tahunan lah, 2 sampai 2 tahun lebih lah, baru kita cocok nih melakukan market intel. Dan yang ketiga ini hanya cocok kalau tipe hubungannya itu strategic alliance atau partnership. Jadi kalau tipe hubungan kita sama vendor itu transaksional, itu transaksional tuh lu punya lu punya barang apa gue beli itu, atau gue punya asal gue punya duit gue bisa beli barang dari tempat lu, itu kan transaksional ya. Itu nggak cocok kita habisin waktu untuk melakukan market intel gitu. Jadi kesimpulannya market intel itu membantu kita untuk mengidentifikasi vendor yang tepat, tetapi hanya cocok untuk vendor yang nilai pembeliannya tinggi dan resikonya besar, kemudian yang kontraknya jangka panjang, dan yang tipe hubungannya tuh strategic alliance dan partnership. Nah, cara untuk mendapatkan cara untuk mengumpulkan ininya gimana? Cara mengumpulkan informasinya itu ada 7. Yang pertama desktop study. Jadi ya kita desktop study ini ya kita cari informasi di internet lah, sesimpel itu gitu. Jadi misalnya kayak tadi contohnya tadi rental mobil ya, tapi rental mobil ini bukan yang strategik sih sebenarnya. Contohnya strategik itu misalnya karena saya kerja di tambang gitu ya, salah satu yang strategik itu pembelian solar gitu. Nah, jadi dengan desktop tadi kita bisa lihat nih pemain solar itu siapa aja di Indonesia gitu kan. Ada Pertamina, ada Shell, ada AKR gitu kan ya. Itu contohnya desktop study, tapi desktop study biasanya kita hanya dapat informasi terbatas, hanya yang disajikan di internet atau di company profile yang dia buat di internet saja. Nah, bisa juga metode yang kedua untuk dapat info market tadi dengan telepon. Jadi kita telepon ke PIC-nya, ke orang marketingnya untuk ngobrol lebih jauh gitu ya. Ya misalnya kita pengen tahu penetrasi marketnya itu berapa persen sih, atau market share-nya berapa persen gitu ya. Misalnya kalau kita baru tadi contohnya, kalau mau dalam kasus mau beli solar gitu ya, berapa persen sih market share-nya Pertamina, berapa persen market share-nya AKR, atau berapa persen market share-nya Shell gitu. Karena ini bisa beda-beda di tiap daerah. Jadi di Sumatera, di Kalimantan itu mungkin bisa berbeda. Terus metode berikutnya untuk mendapatkan info bisa lewat kuesioner. Jadi kita kasih mereka form yang mereka bisa isi gitu ya. Atau cara lainnya dengan referensi, tanya ke rekan kita dari perusahaan lain gitu ya. Atau kan kita punya grup WAG ya, bisa juga kan cari informasi dari situ. Nah, kalau ini penting banget, bisa juga kita yang nomor 5 dilakukan site visit. Jadi setelah melakukan desktop study, mungkin ada sedikit kuesioner gitu kan, perlu didatengin langsung gitu kan tempatnya. Terus cara lain untuk dapat info juga bisa melalui pameran. Kan sering-sering ada pameran tuh ya di JCC gitu, atau di Senayan, di Kemayoran, ya itu kan bisa dapat info. Atau yang terakhir,
cara mengumpulkan informasi untuk market intel tadi dari catatan internal kita. Dari catatan tender yang sebelum-sebelumnya bisa aja ada data mengenai perusahaan yang pernah kita kontrak atau siapa saja yang waktu itu pernah ikut tender. Gitu. Saya kasih case study untuk security services di Mindsight. Nah ini security services di Mindsight ini di tambang itu ya, itu biasanya nilainya tidak high, tidak tinggi sekali, dia masuk menengah, tapi resikonya cukup tinggi gitu ya kalau security tidak ada. Nah ini kita bisa melihat siapa saja sih service provider di Indonesia khususnya untuk di tambang. Nah, jadi kita waktu melakukan market intel sudah dispesifikan siapa sih yang pemain di tambang gitu. Jangan terlalu lebar gitu kan karena service penyedia jasa keamanan ini luas gitu. Ada yang gedung, perumahan, tapi yang main di tambang sedikit. Nah, kenapa mainnya di tambang sedikit? Karena penyedia jasa security itu di tambang itu spesifik biasanya ininya. Ada bukan hanya sekedar menyediakan jasa juga, tapi ada hal-hal yang apa ya itu tidak didapat atau tidak pernah dilakukan oleh penyedia jasa yang tinggal di kota. Contohnya misalnya kalau yang berhubungan dengan masyarakat lokal ya itu kan spesifik banget ya. Penyedia jasa yang tambang yang sering ditambang itu dia udah tahu tip and tricks-nya lah. Kemudian lebih jauh lagi kita tahu siapa sih market leader-nya. Jadi misalnya kita ketemu 5 service provider, itu kita bisa cari tahu siapa yang pemain besarnya dari 5 itu. Dan bagaimana market share-nya. Misalnya vendor A 10%, vendor B 30%, vendor C mungkin 5% gitu ya. Nah setelah tahu itu, kita juga perlu tahu siapa sih klien-klien mereka 2 tahun terakhir. Nah perlu dilihat tuh klien-kliennya itu siapa aja. Karena nanti dari situ bisa ketahuan apakah mereka mengerjakan pekerjaan yang secara bisnis size-nya besar, terus jumlah volumenya juga besar enggak yang terlibat di situ gitu kan. Dan yang kelima, struktur biayanya seperti apa. Nah, jadi dengan melakukan market intel ini kita bisa lebih bijak menentukan siapa yang mau diundang untuk ikut tender. Karena jangan sampai kita ngundang tender orang yang nggak imbang gitu. Yang nggak imbang itu maksudnya gini, kita ngundang tender untuk misalnya kontrak 2 tahun, itu kita paling nggak perlu misalnya 200 tenaga security gitu. Tapi yang kita undang 3 misalnya, tapi 3 itu satunya itu perusahaan security yang kecil, terus 2-nya perusahaan security yang besar. Nah itu sebenarnya sebelum mulai tender pun sudah ketahuan nih. Yang kecil ini mungkin akan sulit untuk bisa bersaing gitu ya, bersaing dengan benar-benar gitu ya. Karena yang kecil ini mungkin ya yang pertama duitnya nggak cukup gitu untuk mau modalin. Terus yang kedua pengalamannya untuk menanganin orang security yang jumlahnya besar tuh berbeda gitu. Karena kalau security sampai 200 itu biasanya jumlah pos yang dijaga juga banyak. Dan apalagi kalau itu kita ngomong di tambang, itu artinya posnya itu bisa jauh-jauh gitu. Luasannya besar, terus pos yang ditaruh tuh jauh-jauh. Jadi ada teknik-teknik khusus gimana menghandle atau mengelola security yang istilahnya area yang dijaga tuh nggak ada pagernya. Kalau jaga perumahan, jaga gedung kan ada pagernya. Tapi kok jaga tambang itu nggak ada pagernya. Pagernya ya hutan gitu kan. Batas wilayah aja gitu. Nah, itu kan ada tekniknya gitu gimana menjaga satu area yang tidak ada pagarnya dan security yang ditempatkan di pos-pos tertentu dan dia harus mencegah
jangan sampai ada orang yang tidak berhak gitu masuk ke area itu. Makanya perlu dilakukan ini market intel ini. Nah itu sih yang apa namanya topik yang saya mau kita diskusiin pada malam hari ini gitu. Nah silahkan kalau ada yang mau sharing, pernah nggak ngalamin tender terus melakukan market intel seperti ini, terus tendernya apa sih, terus hasilnya gimana? Nanti kan kita bisa sharing-sharing pengalaman lah di sini gitu ya.